teman-teman, kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Sukolilo, yaitu Bapak Joni. Saat ini saya sedang berada di Desa Sukolilo, tepatnya di Wisata Gentong Mas. Untuk lebih lanjut kita akan tanya-tanya langsung kepada Bapak Joni selaku Kepala Desa yang ada di sini. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Joni. Selamat pagi Mbak Tika. Masya Allah, lama tidak bertemu ya Pak? Iya, sampai kangen nih. Oh iya, saya juga kangen sama Bapak ini, mau berbincang-bincang ria. Nah ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin ini tentang wisata yang ada di Desa Sukolilo ini. Apalagi sekarang yang lagi gempar-gemparnya, yaitu terutama wisata Gentong Mas. Nah, sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi, saya pengen Bapak perkenalan terlebih dahulu. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin langsung wabarakatuh. saja perkenalan. Nama saya Joni Arifin. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Desa Sukolilo untuk menjadi kepala desa. Yang biasa kami notabene juga awal mula bukan langsung kepala desa, karena saya juga menempuh pendidikan militer terlebih dahulu, sehingga saya memang harus mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pencalonan kepala desa, dan alhamdulillah sekarang sudah dipercaya. Alamat saya juga di Desa Sukolilo, istri orang Batu, anak 2. Insya Allah itu yang kami bisa perkenalkan Mbak Tika. Baik, jadi Bapak Joni ini ternyata dulu pernah ikut militer juga ya Pak ya? Ya, Wah, militer. luar biasa. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau memang beliau ini terpilih menjadi lurah di Desa Sukolilo. Kemudian Bapak, selain sebelum kita menuju wisata Gentong Mas ini, apa saja sumber daya alam yang ada di Desa Sukolilo ini? Sebenarnya sumber daya alam di Desa Sukolilo ini sangat banyak. Yang pertama mungkin dari segi pertanian, rumput taman, yang bisa dikatakan rumput taman ini memang pusatnya dan sentralnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajah ini. Bisa jadi bukan hanya se-Jawa Timur. Karena apa? Karena pemuda dan pemudi kami ini memang dalam penggarapan lapangan ini sampai Irian, sampai Bandung, sampai Kalimantan. Sehingga itu namanya bisa dikatakan sumber daya alam ya. Iya. Yang kedua, terus di sini memang banyak sumber-sumber mata air yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Yang contoh kecil kayak pengadaan pengguna air bersih berbasis masyarakat Tamsimas. Yang kedua, pertanian lahan, dan yang ketiga itu bisa dikatakan nanti banyak hal yang ingin dijadikan wisata-wisata yang berada di Desa Sukolilo. Gitu Mbak Tika. Oh iya, baik. Nah itu tadi sedikit sumber daya alam yang ada di Sukolilo ya. Ternyata bukan hanya sumber mata air aja yang dijadikan sebagai wisata. Ternyata di sini sumber daya alamnya yaitu rumput taman. Jadi bagi kalian yang ingin cari-cari rumput taman bisa langsung ke Desa Sukolilo. Ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya Bapak, Gentong Mas ini menjadi salah satu sumber daya wisata. Apa yang menjadi nilai lebih dari Gentong Mas ini? Nilai lebih dari wisata Gentong Mas ini yang pertama alamnya. Memang alam di Desa Sukolilo Gentong Mas ini memang masih menggunakan kearifan lokal yang pertama. Yang kedua, suasana ini jauh dari kebisingan. Bisa dikatakan ini adalah hutan desa. Sampai kita pun juga punya namanya Bumi Perkemahan Alaska. Alaska itu alas kampung, Mbak. Oh, alas kampung. Saya kira Alaska kayak Australia gitu. Itu alas kampung. Oh, alas kampung. Ya, terus memang dari yang menonjol di sini kita mengutamakan edukasi. Edukasi itu dalam arti seperti pembelajaran bagi siswa atau siswi tingkat SD maupun santri untuk memperkenalkan beberapa jenis permainan seperti outbound yang di sini memang tempatnya LDKA apa ya? Ya, LDK ya, untuk latihan untuk dasar kepemimpinan. Itu. Dan kami trainernya pun juga pasti, karena saya itu backgroundnya militer, ngambilnya pun juga dari militer sehingga nanti yang dilatih dalam outbound wisata ini memang nantinya akan ada perubahan yang sangat signifikan. Terus terlebih lagi masalah
edukasi penanaman rumput, bunga, terus dan lain-lain. Wah. Ya itu Mbak Tika. Kan ini yang Pak Joni bilang tadi, edukasi tentang apa namanya, pelatihan-pelatihan ya Pak? Ya. Nah, apakah kedepannya nanti Bapak Joni ini punya program pelatihan mungkin? Kalau pelatihan memang itu rencana dari awal. Dan memang di sini juga bukan hanya untuk wisatawan saja. Karena pasti yang akan ditonjolkan dari pelatihan-pelatihan itu sendiri. Terus kita manfaatkan sumber daya alam kita yang notabene di sini pengusaha itu banyak, mulai dari rumput satu kalau pertanian, yang kedua ciri khas makanan daerah kami seperti samiler, gerit, terus gula merah, gula Jawa yang dari tebu itu Mbak Tika. Ya. Itu nanti yang kami utamakan seperti itu. Jadi mengutamakan sumber daya alam seperti apa? Yang lokal ya Pak, seperti Iya. gerit, kemudian kerupuk, samiler. Nah, wah itu bagus sekali ya. Kemudian kalau saya lihat-lihat ini kan perkembangan progresnya Gentong Mas ini kan begitu pesat. Dulu saya kesini tuh mungkin ada kolam renang, sekarang sudah bertambah, ada tempat karaoke, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengelola Gentong Mas agar terus berkembang? Yang pertama dibutuhkan kreatif, orang yang kreatif. Iya Ini benar. Mungkin nanti kita juga bisa gabung sama nih Ya. seniman wajah. Seniman Nanti yang wajah, akan iya. rencananya kita tetap akan gabung Mbak Iya. Tika. Nanti yang seniman wajahnya sambil pimpin ya. Nggih. Ya itu nanti kita bisa gabung, karena kalau kita tidak kreatif itu yang jelas pelayanan terhadap pengunjung ini nanti akan cepat bosan. Bahkan nanti kami juga akan mengonsep wisata malam. Nah, wah. Yang kapan hari itu kita rencanakan wisata malam di sini memang tetap akan berbasis edukasi. Contoh kecil, dalam 1 bulan ini kan ada 4 minggu. Nah 4 minggu ini nanti dalam 1 minggu pertama akan kami isi sejenis kayak drama kolosal. Nanti bisa manfaatkan dari seniman wajah. Iya. Drama kolosal itu pada intinya bukan terlalu kuno, bukan terlalu modern. Jadi kita kolaborasi aja. Misalnya contoh kayak ada kayak jenisnya ludruk ya kalau di kita ya ludruk. Kalau anak sekarang itu bisa Ofra Van Java itu ya. Wow. Nanti bisa temanya misalnya kayak Romeo and Juliet, ya kan, Joko Tarub, terus Titanic, apa itu nanti kita bisa kerjasama. Iya. Dalam 1 bulan itu minggu pertama. Minggu kedua nanti beda lagi, akustik yang sifatnya nanti juga akan kerjasama sama orang-orang seniman atau yang pemusik. Terus yang kedua nanti di sini ada tradisional yang sejak dulu itu pernah kita mainkan, Nyi Putut. Ya. Nyi Putut ini kan permainan-permainan masyarakat, terutama di Sukolilo ini di RT 02. Jadi nanti kami akan mengonsep bahwa minggu ketiga kalau misalnya permainan Nyi Putut itu nanti pemainnya ini akan melibatkan 1 RT, dan di sini 1 RT ini mempunyai peran masing-masing, Mbak Tika. Jadi itu Pak ya, memanfaatkan warga desa juga agar ikut bersinergi. Ya. Itu tetap gitu kita. Wah, ini unik sekali ya. Kapan lagi di Wajak, terutama di Desa Sukolilo itu ada wisata malam. Nah, ini adalah apa ya? Kayaknya perdana ya Pak. Siap. Ya, Sukolilo biar bisa jadi pelopor. Nanti teman-teman ISNU juga diajak Pak dalam mengkonsep acara-acara. Wah. Bahkan saya gini Mbak Tika, nanti kami akan menyediakan di sini panggung seni sesuai rencana kita yang dulu. Kita dulu kan pernah ngobrol-ngobrol, cuman pelaksanaan itu kan kita ya memang menunggu waktu ya. Iya benar. Nanti setelah kami siapkan panggung seni yang intinya nanti akan diisi oleh kesenian kayak Ofra Van Java, ludruk dan lain sebagainya, itu saya hanya kerjasama untuk anak-anak seniman pelakunya. Iya. Dan kita pun juga di situ ada bukan sosial ya. Iya. Benar. Kita memang betul-betul kerja. Jadi profesional, nanti berapa personil yang dari
kesenian wajak ini untuk mengisi di sini, nanti kita hitung-hitungannya ya nanti di balik layar lah kita hitung-hitungan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini teman-teman, kalau ini dari teman-teman ISNU misal mau ada apa namanya, punya konsep kemudian ini ingin mengusung konsep yang ada di yang sesuai yang Pak Joni usung juga, kira-kira bisa enggak Pak berkolaborasi ke depannya? Ya, bisa. Saya Untuk semua kalangan ya Pak ya? Untuk semua kalangan bisa. Kenapa tidak kalau misalnya ini untuk kemajuan? Kan pada intinya kreatif itu tidak bisa disangka orang satu, Mbak. Nah, bener. Orang kreatif itu tidak akan tertelan oleh zaman, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana pendampingan desa dalam pengembangan wisata di Desa Sukolilo? Baik, saya terangkan, pendampingan desa ini memang diwajibkan dalam destinasi wisata yang berada di lingkup desa. Untuk pendampingannya, memang secara umum itu untuk pengaturan administrasi ini dari kolaborasi daripada pengurus WGM beserta Badan Usaha Milik Desa. Kenapa Badan Usaha Milik Desa ini dilibatkan? Karena mau tidak mau, karena kita manfaatkan desa, BUMDes itu desa itu harus ikut tetap terlibat, dan memang ada persentase dari pada BUMDes itu tadi. Nah, oh berarti ada tetap setiap desa itu pasti ada keterlibatan dengan BUMDes ya Pak ya? Berarti wisata Gentong Mas ini juga tergabung dalam pengelolaan BUMDes juga. Ya, secara administrasinya. Secara administrasi. Siap. Gitu. Kemudian yang namanya wisata itu kan pasti ada strategi marketingnya. Nah, bagaimana cara Pak Joni mengenalkan Gentong Mas atau wisata-wisata lain yang ada di Sukolilo kepada masyarakat luas? Kami nyari pemuda Sukolilo yang memang betul-betul bisa IT dan mungkin dari jurusan-jurusan perkuliahannya itu yang kita manfaatkan. Ya terus terang kalau kami sendiri mungkin bisanya hanya status gitu Mbak Nika. Tapi saya pasti yang jelas manfaatkan pemuda-pemuda yang yang sudah berkecimpung di dunia marketing apa di jurusan perkuliahannya dia itu Mbak Tika. Sudah dapat Pak? Alhamdulillah sudah, cuman mungkin kalau misalnya nanti perkembangannya ini secara luas kan manajemen itu kan tidak harus dipegang orang satu Mbak untuk kolaborasi itu. Wah, ini bagi teman-teman yang mungkin mau mendaftarkan diri ya. Ingin berkolaborasi, belajar sama Bapak Joni bisa. Kerja bukan belajar. Oh iya, kerja ya. Kerja gitu ya. Oke. Baik ya, ini adalah kesempatan nih bagi teman-teman semuanya. Kemudian Bapak, harapan Pak Joni ke depannya untuk Desa Sukolilo apa? Harapan saya untuk Desa Sukolilo ini memang harus menjadi salah satu pelopor daripada desa-desa lain. Karena apa? Karena kalau misalnya wisata itu dalam satu kecamatan hanya satu, itu yang jelas kami akan menjadi kendala dan kesulitan bagi kami. Toh memang target kita itu bukan hanya lokalan, bila perlu nanti kita go sampai internasional ya. Tidak di tempat saja gitu ya. Tidak satu tempat saja di Kecamatan Wajak ini, dan harapan kami semua desa itu minimal harus ada. Iya. Benar. Kami siap bantu, Mbak. Nah, kalau gitu ya. Ada desa-desa lain. Harapannya Pak Joni ini Sukolilo bisa menjadi pelopor dan juga motivasi bagi desa-desa lain agar desa-desa lain itu punya SDM dan SDA yang bisa dikelola, benar nggak? Betul seperti itu ya Pak. Baik Pak. Nah, ini kayaknya ada beberapa poin ya Pak. Fitnah atau fakta ini Bapak, kalau Bapak Joni ini terkenal keren di Sukolilo, benar nggak Pak? Fitnah ya? Wah, kayaknya Pak Joni nggak itu ya, masih ragu-ragu. Padahal saya biasanya tampil keren gitu ya. Tidak. Sederhana saja, yang penting pelaksanaan semua terlaksana gitu aja sudah alhamdulillah. Baik. Kalau keren itu artis biasanya. Iya, kalau keren itu loh. Lurah itu harus keren Bapak. Nah iya harus keren. Soalnya public figure desa Pak ya. Oke, baik Pak. Ini kita kan dari ISNU, otomatis kita perlu
sedikit satu kata, dua kata dari Pak Joni, harapan kedepannya Pak Joni untuk kita ini yang berjuang di ISNU. Ya. Gitu. Baik, semua adik ISNU yang ada di Kecamatan Wajak, saya atas nama pemerintah desa dan pribadi tentunya berharap sekali kembangkan terus kreativitas daripada organisasi kalian, karena tidak menutup kemungkinan mau tidak mau dari beberapa kecamatan maupun desa ini kalau tidak ada keterlibatannya dari adik-adik ISNU, organisasi yang lain, ini tidak akan bisa maju dengan sempurna. Mungkin barangkali nanti kami dibutuhkan untuk pengondisian sesuatu hal yang di ISNU, kami juga siap, dan sebaliknya kalau misalnya ISNU kami butuhkan, kalian juga siap membantu saling silang untuk memajukan benar radio ya. Juga bantu viralkan Gentong Mas ya teman-teman. Iya, nanti Pak Joni ini sudah ada beberapa publikasi enggak di desa mungkin tentang Gentong Mas? Ada video-videonya untuk promosi gitu? Kita punya web. Oh, punya web ya. Terus mungkin ya itu tadi publikasinya melalui media yang jelas itu. Iya. Baik teman-teman, nanti kita bakalan mungkin ada sepil tempat apa saja fasilitas yang ada di Desa Gentong Mas biar kalian nggak penasaran juga. Terima kasih Pak Joni atas waktunya. Semoga wawancara singkat ini, sederhana ini membawa banyak manfaat dan keberkahan. Amin. Nah, terima kasih. See you next time semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.